Pak. Pak Bobi niku pundi nggih? Itu ada lomba sih. Oh, mriki nggih. Berarti apa ya? Ajeng niku konsultasi damel BPJS niku. Oh. Mungkin nomor berapa? Oh, Ruangan enggak ada. L Ya mereka istirahat nomor komputer. oh LIMT niku pundi nggih? Hah? Ruangan LIMRT. Lah niku. Oh niku nggih. Nggih. Sin Pak nggih. Potong kanggo bayar BPJS apa ora? Nggih. Jadi kalau dipotong lebih baik istri diikutkan ke perusahaan, Pak. Kenapa? Vaskesnya lebih tinggi, Pak. Kalau ikut perusahaan itu bisa kelas 1, kelas 2. Tapi gini Pak, dia di perusahaan kan cuma jadi buruh gitu Pak. Jadi nggak kayak ngelamar pakai SKCK. SKCK pun harus melunasi BPJS dulu ya kan. Jadi Itu maksudnya, Pak. maksudnya Harian lepas. Nah, Harian makanya, lepas. Tapi gajiannya tetap bulanan, Pak. gajiannya bulanan. Bulanan. Ya itu Pak, salah satunya itu untuk kepatuhan perusahaan dalam hal melindungi pekerjanya, baik itu harian lepas atau karyawan tetap, itu harus memiliki BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Betul. Itu sudah menjadi amanat perundang-undangan, pekerja harus dilindungi, Pak. Betul. Nah, harus dilindungi. Nah, kemudian kalau dari perusahaan sudah memotong gaji karyawan dengan dalih untuk didaftarkan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja, mestinya saya cek kepesertaannya aktif, tapi di sini perusahaannya tidak aktif gitu. Nah, atau memang tidak dipotong oleh perusahaan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, apabila Heri itu memang tidak dipotong oleh perusahaan, artinya ini perlu diajukan ke PBI yang gratis dari pemerintah. Sedangkan untuk penentuan atau pengusulan itu kan harus ada kriteria syaratnya, Pak. Memenuhi kriteria syaratnya. Ya, ini kami cek Heri Mulyono itu, Mulyono Abdul Syakir Karsana itu masuknya desil 610. Di mana desil 610 itu tidak bisa untuk diajukan ke bantuan sosial, Pak. Yang bisa harus ke desil 1 sampai 5. Ini coba saya cari yang berdasarkan istri. Betul. Orang yang hamil istri. Jadi memang itu Pak, harus tahu dulu urutannya. Betul. Nah, ini dicek, bentar Pak, ini ada kelebihan ini kan. Ada runtutannya sehingga kita bisa menganalisa masalahnya di mana dan cara solusinya bagaimana. Nah, ini Mas Jono, keluarganya Pak Mas Jono, bapaknya ini. Nah, Pak Mas Jono, ini Ibu Nur sama si anak Lah, ini masalahnya Pak. Di sini kan udah desil 5, Pak. Betul. Ini boleh mendapatkan bantuan sosial. Dan dikarenakan Jumrotun ini sebelumnya bekerja di pabrik, BPJS-nya dinonaktifkan. Nah, jadi ini hampir sama dengan kasus yang nomor 1 tadi saya ceritakan. Si Heri dipotong gajinya apa ora? Nek dipotong gajinya, meskipun dia punya BPJS pemerintah, itu dinonaktifkan, ikut di perusahaan. Itulah ini si Jumrotun, mungkin dulunya dia punya BPJS, Pak. BPJS tenaga kerja. Pemerintah betul. Dan kemudian bekerja, dia sekarang udah keluar. Sehingga yang pekerjaan dari yang dibayarkan swasta itu nonaktif juga. Sehingga sekarang Jumrotun tidak mempunyai apa-apa sama dengan suaminya. Nah, yang menjadi masalah Pak, si Jumrotun dan si Heri itu belum jadi satu keluarga.
karena belum dilakukan pengupdatean data. Iya. Di sini masih ikutnya serangan, atau Heri masih ikutnya si orang tua. Nah, Mestinya betul. kan harus berdiri sendiri seperti kakak ini kan Betul, Pak. Ngoten. iya. Sekarang tinggal di mana? Di Jatirogo. Jatirogo. Berarti nanti harusnya identitas keluarga Heri dan Jumrot tuh masuk di sini secara sendiri tanpa Hilang. melihat Iya. orang tua yang tinggal di situ Pak. Betul. Dan muncul desilnya. Nah, ketika desilnya 5 itu bisa dilakukan pengusulan. Oh, gitu. Ngoten. Nggih. Jadi teorinya seperti itu dulu Pak. Nggih. Untuk bantuan ki yo ada syaratnya Pak. Betul, Dan nggih. kalau tidak memenuhi syarat, nggih boten saged. Ngoten. Nah, saat ini kita membahas solusinya Pak nggih. Betul. Kita bahas solusinya. Untuk solusinya Pak, ini harus dilakukan pengupdatean data DTSen dulu ke desa. Oh. Jadi si Jumrotun niku laporan. Jadi dari pihak desa Serangan melakukan update supaya dijadikan ke desa Jatirogo. Jatirogo. Nek ten Serangan niku operator desanya Nggih. namanya Mas Makfur. Mas Pak, Nah, Mas Puro. Nah, nek ten Jatirogo Mas Anam. Mas Anam nggih. Nah, ngertos Pak? Nggih, Pak. Nah, niku. Jadi pendataan itu ada tugasnya masing-masing di desa, Pak. Oh, pantas saja tadi saya ke Jatirogo Mas Anam tadi. Mas Anam nggak bisa ngecek yang perempuan, Nggih. Jumrotun. Ya, karena dasarnya masih ikut di serangan, Serangan. di Mas Makfur. Betul. Nah, ketika sudah masuk jadi satu Nggih. anggota keluarga yang barulah kita diajukan ke bantuan sosial, Pak. Oh, Dan kalau desilnya 5, ya dia bisa mendapatkan KIS. Kalau desilnya 4, ya bisa mendapatkan sembako, bisa mendapatkan PKH. oh gitu. Begitu, Pak. Nggih. Lah ini saya mau ajuin pertanyaan Mas ya. Iya. Ketika nanti sudah Mas Mahfur mutasi dari Serangan ke Jatirogo, apakah pengaruh sama nilai desilnya? Pasti, Pak, karena desil itu kan dilihatnya dihitung berdasarkan rumah tangga, Pak. Betul. Ngaten nek Serangan dhisik isih melu wong tuane ya Nah, termasuk kategori desil 5. Nggih. Lah tinggal nanti di Jatirogo. Di Jatirogo gini, terus terang di Jatirogo kan dia ikut Orang Pak Sakir tua. ya, orang tua belum punya rumah. Hmm. Terus yang kedua, dia juga gajinya kan bukan UMR. Jadi ketika harus membayar ini pun nunggak. Itu dinonaktifkan yang Heri karena nunggak. Ya, nunggak BPJS Mandiri. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut panjenengan Mas Bobi? Nggih. Jadi gini, ngaten. Nggih, matur suwun. Nek jenengan ngeten kan cerita kan tanglet lah. Jadi nanti kita jawab sehingga nanti jenengan punya gambaran. Nggih. Nah, kalau Heri mempunyai tunggakan BPJS Mandiri, Nggih. itu kira-kira berapa, Pak? Sekitar 5 bulanan lah. 5 bulan. Kalau panjenengan sanggup membayar ya dilunasi. Nggih. Tapi kalau tidak sanggup membayar, ikuti prosedur untuk pengusulan bansos. Oh, Nah, gitu Nggih, Pak. nggih. Selagi desilnya 5, Nggih. itu bisa Pak diajukan bantuan sosial. Tapi kalau Heri kan ikutnya Pak Sakir tadi 6 per Nah 10. itu Pak kendalanya. Ketika BPS Badan Pusat Statistik menghitung desil ini, yang menghitung bukan dari desa Pak, Betul. bukan dari Dinsos, bukan dari Iya. Kemensos, melainkan dari BPS Nggih. Statistik Pak. BPS memberikan penghitungan itu berdasarkan seluruh rumah tangga yang ada di dalam keluarga tersebut. Jadi gini Pak, satu rumah dihuni berapa orang? Nah, betul. Nah itu dihitung semua Pak. Nah, dan makanya yang biasanya membuat tinggi desilnya karena ada anak yang sudah menikah tinggal karo bapake, ibuke. Nah, Dianggapnya 2 kepala keluarga. betul. Menghidupi 2 keluarga, sehingga ditotal semua Pak, pendapatan sama pemasukan. Nek logikane jelas kowe rak masuk Pak. Betul, saya Rak pun masuk. Jenenge uang melu wong tua ki mesti rak duwe ngoten kan Betul. nggih.
durung sanggup membeli rumah sendiri, makanya masih ikut orang tua. Betul. Ada. Tapi proses penghitungan BPS itu yang memberatkan karena ada kriteria penghitungan satu rumah tangga. Betul. Gitu, Pak. Nggih. Nek saged sih Pak, solusinya sih Pak, karena Heri ini kan udah bekerja Pak, bekerja di Ya pokoknya di pabrik kantor itu ya, lah di kantor ya. pabrik. Nek bisa matur kali HRD ini Pak, kula Sinten? saged HRD-nya. Oh HRD nggih, Nggih. di personalian ya. Nggih. Pak, Bu, kita bisa nggak kalau misalkan diikutkan di pabrik Nggih. gitu. Lah kenapa? Nah, ya supaya biar mengcover keluarga saya. Istri saya sudah hamil Bu, gitu. Untuk berobat bulanannya gitu. Kalau saya membayarkan berat Bu, kalau dicoplok dari gaji kan nggak kerasa Bu. Nah, ngoten. Oh, oke. Kan pasti ada potongan Pak, berapa persen, 2% atau 2,5%, seperti Iya. itu Pak. Iya, nanti masukin asuransi dari Ini- perusahaan. itu solusi yang pertama ya. Kalau yang kedua ya tadi Pak harus mengikuti prosedur untuk dijadikan satu keluarga dulu, kemudian dinilai desilnya Pak. Kalau jenengan tadi ke MPP, wow jenengan ter MPP ajeng ngusulke BPJS. Saya sebenarnya mau konsultasi dulu Oh konsultasi dulu. supaya bisa mendapatkan solusi. Heeh. Tapi mbaknya nggak bisa memberikan solusi. Gitu. Di loket berapa Pak? Di loket 4. Loket 4. Mbak. Loket 4. Berarti masih ikutnya Dinsos ya berarti ya Pak? Di sos nggih. Oh masih ikutnya Dinsos. Mbak, nggih. siapa itu tadi? Ngapunten Hmm. supe. Oh, supe nggih. Mbak. Oh, Nggih. Nggih. Jadi ya memang kalau gampangnya ya diikutkan ke pemerintah Pak. Cuman kami melihatnya, saya pesimisnya itu di tadi Pak. Kalau si Heri masih tinggal bareng Bapak pasti nanti desilnya 6-10 Pak. Padahal terus terang Mbak, ini kan Hmm. Pak Sakir, Mm-mm. ya kan. Pak Sakir itu sih. Pak Sakir ki Pak D maksudnya. Bapak Heri. Bapak Heri. Nggih. Itu dia pekerjaannya cuma ngelas Ngelas. di depan rumah gitu. Jadi pemasukannya itu dari ngelas. Nah, jadi kalau ada orang yang mau ngelas yo dapat pendapatan, kalau nggak ada yang ngelas yo prai kasarnya gitu Pak. Nah itu makanya saya juga heran kok kenapa desilnya bisa 6-10 gitu kan. Ini aturan baru sih Pak. Nggih. Jadi masih butuh apa namanya perbaikan agar lebih baik lagi sih Pak. Jadi desil itu mencuat karena adanya BPS untuk menghitung tingkat kesejahteraan sosial. Kalau dulu masih menggunakan DTKS, ya asalkan dia terdaftar di DTKS bisa Pak mendapatkan bansos karena tidak di kotak-kotakke. Lah sakniki di kotak-kotakke Pak. Betul. Nah, Pak Syukur niki. Nah, Nggih. jadi Pak Syakir. iki industri pengolahan ya kita kan kayak kerjane pabrik lah Pak. Lapangan Nggih. usaha kan ya gitu. Padahal dia cuma ngelas. Nggih, itu pas waktu Reksosek tahun 2023. Oh. Tahun 2023. Nggih. Makanya jenis pekerjaannya itu ya kadang ya sangar-sangar ngeten niku Pak. Industri pengolahan terus mempunyai usaha retail, Oh. cakupan menengah gitu. Padahal mau dodolan es jus Jus, ngoten ya. niku ten. Yo cah sekolah-sekolah ngoten niku kan Marimas ngoten niku ditulis ngoten Pak. Makan Oh, desile dur-dur Pak. Nah itu Pak, Nah. yang saya heran di situ. Kalau untuk melakukan penurunan desil ini Pak, Oke. jenengan bisa melakukan pakai aplikasi cek bansos. Cek bansos Nggih. nggih. Jenengan daftar, tapi daftarnya nggih di antara keluarga ini Pak. Nggak bisa pakai NIK-nya jenengan. Kalau jenengan mendaftarkan cek bansos pakai NIK-nya jenengan, maka yang akan muncul di keluarga jenengan. Tapi kalau Pak Sakir. Pak Sakir ini di jenengan daftarkan cek bansos nanti muncul keluarganya Pak Sakir Oh, oke, gitu. nggih. Jadi di aplikasi cek bansos tadi Pak ada menu untuk pembaruan desil. Pembaruan desil ini Pak. Nggih. Jadi desil ini setiap 3 bulan akan ada update. Bisa jadi ini 6-10, bisa jadi besok turun jadi 4, bisa jadi dari 2 gitu Pak. Oke. Nah, Betul. kemudian ada menu untuk pengusulan. Ketika di database-nya, data desilnya
jenengan 1 sampai 5, maka akan terbuka menu pengusulan bansos. Kalau jenengan keterangannya desil 5 kayak si Jumrodon, itu yang kebuka usulan bansosnya hanya PBI. Iya, betul. Tapi kalau masuknya di desil 4, 3, 2, 1, maka akan kebuka menu usulan tambahan PKH dan sembako. Gitu, Pak. Sekarang itu modelnya sistem, Pak. Jadi kalau memenuhi kriteria otomatis di situ akan muncul menu tambahan untuk pengusulan. Berarti nggak bisa langsung jadi dia dapat ini ya, dapat. Nggak bisa, memang bisa. ada nanti ada Ya. surveinya lagi, Pak. Iya, gitu, Pak. Ibarat kita itu rumah nggih, Pak nggih. Rumah kan mesti sadurunge mlebu omah kan kula nuwun dhisik. Ya, masuk ke data DTSen dulu. Lah, DTSen tadi dari pemilik rumah. Lah we butuh apa? Ning kamar mandi apa ning kamar apa ning ndi? Oh, desilnya desil 2. Ya wis kono berarti ning kamar. Ngoten. Misalnya seperti itu, Pak. Dipetakan kamar-kamar. Berarti cek bansos di ini ya. Di Play Store, Pak ya? Iya. Play Store. Oh, harus registrasi dulu, Pak, berarti, Pak. Mestinya kita daftar dulu by email, terus nomor HP, habis itu ada tulisan update desil gitu, Pak ya? Iya, nanti ada menu pembaruan. Jenengan sudah pernah buka? Belum. Ini apa kuotanya? Dia pakai wifi, Pak, coba, Pak. Tapi ya wifi-nya lebih trouble sih, Pak. Oke, pun gampil pakai tenggrio mau. Gua Nanti coba. ada di menunya tuh sebelah bawah sih, Pak. Coba ada masih ada enggak sih? Lah, ini nanti toh, Pak, kalau pembaruan desil tuh di sini, Pak. Profil lagi nggih. Nggih. Kalau jenengan sudah login nanti akan muncul data jenengan dan keterangan desilnya. Kalau keterangan desil 6 sampai 10 pasti ada menu perbaruan desil, ngoten nggih. Diklik sih. Nggih. Kalau sudah sudah turun desilnya, itu menu di ini terbuka, Pak. Ngoten. Seperti itu, simpel sih, Pak. Hanya saja nggih, memang tidak bisa serta-merta langsung, Pak. Langsung turun Pasti desilnya gitu. ada waktunya, Pak. Untuk pembaruan DTSen itu per 3 bulan sekali. Jadi update data ini per 3 bulan sekali. Kalau update penerima bantuan sosial itu per bulan. Ya, memang betul, Pak. Namanya orang usaha itu kan naik turun. Iya, betul. Nggih. Kadang 3 bulan yang lalu kita berarti jatuh. Nggih. Nah, itu kan seandainya kita punya bansos mandiri, punya BPJS mandiri, nggak bisa bayar ya memang karena kita lagi di bawah nih, misalnya gitu kan. Terus kita tuh cek bansos, daftar, turun desil itu bisa, Pak ya? Bisa. Oh gitu. Bisa. Nanti jenengan foto rumah sendiri, Pak. Oh gitu, nggih. Jadi omahnya difoto. Yang perlu diketahui, Pak, penghitungan desil itu bukan menitik beratkan pada rumah, Pak. Oh enggak, iya benar. Bukan rumah. Kadang kan, lah mas rumahku apik kok. Ngangsur. Ya tadi jenengan ceritake, aku kayak dhisik Mas Uge Mas, tapi saiki aku bangkrut, ya kan. Omahku ya apik, nek didelok saka njaba itu tidak dihitung bukan hanya rumah. Nanti tapi pengeluaran bulanannya, Pak. Kan ketinggal tuh, Pak, pemasukan sama pengeluaran kan jelas dihitungnya itu. Kemudian juga ijazah juga ada penilaiannya, Pak. Misalnya ijazahnya SMA, oh ya wis rada aman. Nek ijazahnya S1, S2 kan ya kita ora mungkin nek enggak mampu wong iso kuliah dhuwur-dhuwur kok, masa enggak mampu kan. Tapi kan fluktuatif, Mas. Ya, betul. Ada, Pak. Kita sarjana yang enggak nganggur ya banyak. Pak yang di sini dulu itu dia itu direktur, Pak. Terus jatuh miskin juga ada gitu. Sering yang diadukan itu malah seperti itu. Situasional. Terkadang kan kayak kesannya itu sing apa namanya? Yang dari mampu ke miskin itu susah. Betul. Tapi kalau dari miskin ke mampu itu cepat. Ya. Kadang-kadang orang kan berpikir ngono, yo nek sugih pelayanannya cepat ya. Saya pernah ini apa? Orang minta tolong saya suruh ngantar, saya kan supir, Pak. Oh nggih, supir teng ndi? Nggih, supir teng pondok niku to. Oh, supir pondok. Nggih. Mas, anterin kula napa
damel paspor. Rata-rata yang umroh itu malah yang nggak mampu Pak. Tapi punya simpanan banyak. Iya. Entah itu gelangnya, entah apa ya gitu. Sawah. Tapi rumahnya nggak berjanji Iya gitu loh. betul. Iya. Nah saya heran. Saya sampai prediksi Mas. Kalau mauan sing istilahnya bulanan dapat, yang biasa-biasa aja kok nggak bisa umroh. Saya belum bisa lah ya. Belum dipanggil. Belum. Nah ini kok yang saya menilai kok nggak mampu kok malah bisa umroh gitu. Saya heran loh. Nggih, kadang nggih ngoten niku. Macak kere sih Pak. Ya, Macak betul. kere padahal sawahe kata duit tambah, anake ana sing dadi tentara, polisi Ya. ngoten. Desa kan ngoten Pak, sing dora entuk bantuan kan gembur, Pak, kayak kok masa entuk bantuan kayak. Itu Kowe ngerti, manusiawi. Pak, omahe cen elek Pak, tapi ki lupa jane iki anake wis do sugih kabeh Pak, di sawah di iki ngono. Yes, kayak gitu sih Pak. Kalau melihat di lapangan tuh banyak Kondisional gitu. masalah seperti itu. Jadi pondok pundi Pak? Jatirogo Pak Jeta. Pondoknya apa? Yayasan Pendidikan Islam Nidaul Khairah. Itu anak umur Itu bebas, itu santri kolong rata-rata santri terus pulang gitu. Bahas masalah apa? Kitab-kitab gitu. tapi ada yang tidur di situ. Ada Banyak. 3 santri, kadang yang standby di situ. Kadang kalau misalkan Ramadan malah banyak Pak. Sediain gratis nanti buat sahur, buat buka gitu. Ya belajar lagi. Nah, ini ponakan kan datang, Mas piye Mas iki Mas? Waduh. Pulang nggih bulanan Mas. Pulang bulanan. Mandiri 35.000. Itu kemarin sempat masuk rumah sakit, saya lupa nggak ngasih berapa hari. Ya memang harus saya lunasi gitu. Lunasi. Piye carane lah jelek-jelek tanggone. Ya tadi sih Pak, intinya kuncinya itu kalau mendapatkan bantuan di desil sih Pak. Nggih. Kalau misalkan jenengan desilnya udah turun, desil 5 katakanlah itu tadi, ya bisa dilakukan pengajuan ke PBI. Nah, caranya kalau pengajuan misalnya gini, saya sudah cek bansos nih. Iya. Terus sudah selesai sama perubahan desil ke desil 5 misalnya. Itu saya mengajukan PBI Lewat ini tadi menu usulan tadi. Oh, menu usulan. Yang apa? Kanan atas itu loh. Oh, ini usulan ini Pak ya? Iya, itu. Nah, itu kalau jenengan lolos sih, gambarnya lolos desil 5 ini kok buka warna beriku, nanti bisa diajukan. Tapi kalau jenengan desil 6 ya tidak bisa, harus turun dulu. Oh, nggih. Turun desil di sini tadi profil ya, Pak ya. Nggih. Nggih. Terus kata Bapak, sing misalnya pun desil 5 ngoten niku angger deknen iku ora duwe BPJS Mandiri, itu bisa ditarik Pak, kadang dari pusat Pak langsung. Jadi misalkan kita nggak mengusulkan, justru ora-ora dhewe iki tibake wis didaftar ke pemerintah, nggih, kata. Ada, oke. Lah kalau jenengan ini kan sudah punya Mandiri ya. Diajukan aja. Nek sudah desil 5 ben supaya ringanke panjenengan. Nggih, betul Pak. Nggih. Jadi dapat pencerahan iki alhamdulillah. Kalau mau teng mereka mboten asa pencerahan. Mungkin karena antrian banyak sih ya. Terus ada yang nggih Mbak jadi bingung mungkin. Mereka Pak, karakter orang itu banyak Pak sekarang Pak. Iya.